Real merupakan salah satu tipe data numerik. Sama seperti integer, real adalah seluruh bilangan yang ada di garis bilangan ya. Jadi dia tidak hanya bisa kita tuliskan bilangan bulat ya, bahkan bilangan desimal pun masuk ke dalam tipe data ini ya. Tipe data real ini sangat baik ya, perlu kita pahami dengan cermat karena ini menentukan ya apakah hasil dari pemrograman kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan atau tidak. Karena kalau kita sampai salah memasukkan tipe data real ke dalam tipe data integer, tentu saja hasilnya tidak akurat ya. Tipe data real ini terbagi menjadi dua. Yang satu namanya float, itu ukurannya 4 byte ya, atau 32 bit. Lalu yang kedua namanya double, itu 8 byte. Jadi dia 64 bit ya, lebih besar daripada float. Lalu apa yang membedakan antara float dan double ini? Mari kita belajar bersama-sama ya di sini ya. Saya juga belajar, Anda juga belajar. Yang pertama ialah tipe data float ya. Float. Ya, kita akan lihat dulu range-nya tipe data float ini ya. Float. Jadi saya akan tulis oke. Oke, yang kedua ialah double. Ya, kita akan lihat range-nya. Ya, range dari float ialah 1.4e min 45 sampai 1.4e min 45. Range dari double ialah, wah, ini bahasa yang sangat rumit ya. Kita nggak perlu mengambil pusing ya terhadap perkara membaca tipe data float atau double ini ya. Tetapi kita perlu memahami bahwa tipe data float ini kira-kira memiliki titik apung itu 32 bit. Sedangkan double ini 64 bit ya. Tetapi float ini presisnya ini tunggal ya orang bilang ya. Lalu double ini presisnya ganda. Itulah kenapa dikatakan double. Dia ganda. Tetapi apa yang membedakan antara tunggal dengan ganda? Sebenarnya sampai saat ini saya juga masih perlu memahami lebih lanjut ya. Tetapi kita sebagai programming ya perlu menyederhanakan lah pemikiran kita ya. Gak usah terlalu detail karena kita juga tujuannya ialah membuat sebuah program. Ya, tipe data float ini membedakan antara double. Jadi float ini kan 4 byte ya, 32 bit. Berarti dia bisa menampung data tidak sebesar dari tipe data double ya. Kita perlu melihat bahwa penulisan dari tipe data float dan double ini sedikit berbeda ya. Misalnya saya katakan float, lalu saya katakan num1, nama variabelnya. Saya inisialisasi. Tipe data float ini kan dan double ini memakai koma ya. Tetapi penulisan komanya itu sendiri digantikan dengan tanda titik. Misalnya saya katakan 2, sekian, maaf ini tidak ada T, sekian. Nah, saya tidak bisa langsung menutupnya ya. Sama ketika saya kemarin menjelaskan tentang tipe data long ya. Di tipe data float ini kita juga perlu menuliskan huruf F pada bagian akhirnya ya.
Jadi program bisa melihat atau mendetek bahwa ini ialah tipe data float. Sedangkan nilai koma digantikan dengan nilai titik ya. Oke, saya akan perhatikan ya, memperlihatkan kepada Anda. Kalau saya tulis float sama dengan maaf, 62 sama dengan 8, bagaimana hasil penulisannya ketika di print ke dalam konsolnya? Saya katakan 61 lalu out 62. Oke, kita lihat ya. Lihat, float 61 dituliskan hanya beberapa dikit di belakang koma. Sedangkan float ketika saya menuliskan angka 8 dituliskan 8,0 ya, karena bagaimanapun tipe data real ini adalah tipe data yang menyatakan sebuah koma ya, baik komanya lebih dari 0 atau koma 0 ya. Jadi ketika dia tidak ada koma, dia akan menyatakan koma 0. Lalu penulisan kedua ialah double ya, double. Misalnya saya katakan 63. 63 ini saya inisialisasi dengan angka misalnya sama seperti float, tapi saya tidak perlu menuliskan angka D pada bagian akhirnya. Lalu ketika saya katakan lagi double 64 sama dengan 7, kita akan printkan. Kita lihat penulisannya 7 ditulis 7,0 ya. Lalu nomor sekian dituliskan seperti ini ya. Ini tipe data double, sedangkan yang atasnya itu ialah tipe data float. Yang perlu kita ingat ya, bahwa penulisan dari tipe data float ini bisa dituliskan setidaknya ialah 6 angka di belakang koma ya, atau 6 digit ya, 6 digit ya, angka desimalnya 6 digit. Sedangkan double ini sendiri setidaknya dia bisa menuliskan 15 digit ya, walaupun sebenarnya tidak harus 15, tergantung dari bagaimana dia membaca angka yang kita tuliskan di sini ya. Jadi inilah perbedaan antara float dan double ya. Kita perlu melihat bahwa penulisan koma harus digantikan dengan tanda titik ya. Nah, lalu ketika kita membahas tentang double ini sedikit lebih tricky ya. Misalnya saya katakan double 64 gitu ya, sama dengan, jadi begini, tipe data double ini kan cakupannya lebih luas ya, lebih panjang daripada float. Misalnya saya ingin mengatakan sebuah angka misalnya 7,12 11 gini. Oke, ini apa artinya? Maaf, 7.12. Saya masukkan ini aja. Ini aja. Oh, 64 sudah ada. 65. Oke. Saya menuliskan angka 6.02E23. Apa artinya ini? Jadi ketika kita melihat sebuah angka ada seperti ini berarti tipe datanya double ya. Ini artinya 10 pangkat. Ya, 10 pangkat. Tetapi kita juga bisa menuliskan dengan seperti ini. Double 66 sama dengan misalnya 7,88, misalnya huruf E kecil 8, tidak ada masalah, atau 67 sama dengan misalnya 12.4, kita tulis E, lalu ada min 11.
Nah, ini tipe data double. Lihat, kita akan printkan satu-satu. 65, 66, 67. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa penulisan dari tipe data double 6.02E23 ialah dituliskan sama persis ya. Begitu juga 7.88E ini berarti minus. Jadi perlu diingat bahwa E ini mewakili 10 pangkat. Jadi saya bisa menuliskan E besar atau E kecil. Misalnya di belakang E adalah angka 8, berarti ini artinya 7,88 kali 10 pangkat 8. Sedangkan ini artinya 12,4 kali 10 pangkat min 11. Ya, jadi memang inilah penulisan dari tipe data double itu sendiri ya. Kita perlu berhati-hati ketika kita ingin menuliskan sebuah nilai, apakah dia pantas kita masukkan ke dalam variabel tipe data double atau float, atau mungkin dia hanya bisa dimasukkan ke dalam tipe data integer saja ya. Jadi inilah pengenalan kita tentang variabel real ya. Jadi variabel itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu float dan double. Float ukurannya 4 byte atau 32 bit, sedangkan double itu 8 byte atau 64 bit ya. Baik, sampai di sini tutorial saya. Jikalau Anda suka, silakan di like dan di subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.